Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi, salli ala Muhammad. Ya Rabbi, salli alaihi wasallim. Ya Rabbi, ballighul wasilah. Ya Rabbi, khussahu bil fadilah. Ya Rabbi, salli ala Muhammad. Ya Rabbi, salli alaihi wasallim. Ya Rabbi, waradu ani sahabah. Ya Rabbi, waradu ani sulala. Ya Rabbi, salli ala Muhammad. Ya Rabbi, salli alaihi wasallim. Ya Rabbi, waradu anis masyayikh. Ya Rabbi, farham walidina. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadihi ni'amillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersama-sama bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di acara yang sudah tidak asing lagi, yaitu di acara berbagi tausiah, pengalaman, wawasan, saling mengisi, saling melengkapi di antara kita. Al-Fakir tiada lupa pada seluruh ikhwan akhwat Al-Fakir dimanapun berada, kaum muslimin muslimat, sebangsa, tanah air, negara, ataupun dimanapun berada, yang sangat Al-Fakir muliakan, yang sangat Al-Fakir banggakan, yang sangat Al-Fakir hormati. Semoga acara kita ini benar-benar mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, membuahkan satu kebaikan yang menjadikan dan membangun kita bersama untuk menjadi lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena mengingat apapun yang berada di muka bumi ini, Allah tidak akan ciptakan, Allah tidak akan adakan, terkecuali insya Allah ada manfaatnya. Oleh karena itu, semoga acara kita ini benar-benar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala suatu acara yang menjadi wasilah atau menjadi sababiah bisa turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Sehingga kita benar-benar mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada intinya, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hidup kita di dunia sukses, di akhirat pun semoga seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, dengan berjalannya waktu, semoga waktu yang telah kita jalani, yang telah kita lewati, menjadikan satu amalan yang bernilai ibadah, sehingga semoga kita
mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan rahmatnya di waktu malam. Untuk apa? Supaya manusia-manusia yang berbuat kesalahan, berbuat dosa di waktu siang bisa bertobat di waktu malam. Dan wayabsutu yadah bin nahar liyatuba musi'ul lail hatta tatlu'a samsu min maghribiha. Dan Allah pun tidak hanya di waktu malam membukakan rahmatnya, membukakan pintu taubatnya, juga dibuka di waktu siang untuk siapapun yang berbuat kesalahan, berbuat dosa di waktu malam, bisa bertaubat kembali meminta pengampunan di waktu siang. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat nyata. Sehingga siapapun yang berbuat kesalahan, berbuat dosa, berbuat mungkarot, berbuat yang tidak baik, yang bernilaikan maksiat kepadanya, maksiat di waktu siang, dibuka pintu taubat di waktu malam, rahmat Allah terbuka lebar. Dan begitu pula yang berbuat kesalahan, berbuat dosa, berbuat nisa di waktu malam, maka tidak tertutup, dibukakan oleh Allah pintu gerbang taubat di waktu siang. Jadi jangan sekali-kali kita lengah untuk bertaubat. Jangan sekali-kali kita lupakan untuk merintih, meminta keampunan kepada Allah, meminta pengampunan kepada Allah siang dan malam. Pintu taubat terbuka lebar, rahmat Allah terbuka lebar. Ayo, tidak ada satu kecelakaan yang sangat dahsyat terkecuali kita melupakan bertaubat. Merasa kita tidak berdosa, merasa kita jauh daripada kesalahan, merasa kita bersih, itulah suatu musibah yang sangat dahsyat. Jadi intinya begini, jadi kita harus selalu mawas diri. Jangan sekali-kali kita merasa diri kita itu bersih, diri kita itu jauh dari dosa, diri kita itu penuh dengan pahala, dengan kebaikan. Jangan sekali-kali kita merasakan seperti itu, karena perasaan seperti itu yang ada di hati kita akan menjadikan kita sombong. Dengan adanya sombong, dengan adanya kesombongan, kita akan tertutup daripada kebenaran. Bukankah iblis terusir dari surga karena kesombongan? Iblis kurang apa? Dia pintar, dia hebat, tapi dia punya sombong. Sudah di surga, dikeluarkan oleh Allah karena kesombongannya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita sudah terjangkit penyakit sombong, maka kecerdasan otak pun nurun. Buktinya, iblis. Kenapa iblis merasa hebat? Kenapa iblis merasa gagah? Kenapa iblis merasa mulia? Akhirnya, dengan perasaan itu, iblis menjadi bodoh. Bodoh kenapa? Dia merasa bagus, merasa mulia. Karena tercipta daripada api.
Padahal kalau dia berpikir dengan secara jernih, secara adem ayem, secara dingin, ya lebih mulia tanah lah daripada api. Karena dia terjangkit sifat sombong, akhirnya lupa dengan keberadaan dia yang sebenarnya. Jadi tetap masih mulia tanah. Gitu kan. Tapi karena dia turun kecerdasannya, akhirnya dia merasa gagah diciptakan dari api. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi intinya satu, harus dibuang dan harus dikunci hati kita, jangan sampai kemasukan sombong, merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih pintar daripada orang lain, merasa lebih hebat daripada orang lain. Tutup serapat-rapatnya. Karena perasaan yang seperti itu akan mencelakakan kita dunia maupun akhirat. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhulul jannah man fi qalbihi miskulu habbatin min kibrin. Jadi tidak akan masuk surga orang yang sedikit saja punya rasa sombong di dalam hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi oleh karena itu, kita manusia tidak akan lepas daripada kesalahan. Dan kita pun ada satu solusi kita adalah bertobat. Kalau kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, ayo langsung kita bertobat. Jangan kita nanti-nantikan untuk bertobat. Karena menangguhkan untuk bertobat itu adalah menimbulkan suatu dosa baru. Jadi harus ditobatan lagi oleh kita. Jadi menanti-nanti, menangguh-nangguh untuk bertaubat, itu pun menjadi suatu dosa baru yang harus kita taubati. Jadi ayo, mari kita bertobat. Ini Al-Fakir tidak menggurui. Ya hanyalah Al-Fakir hanya ingin bicara saja. Tapi insya Allah semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum ajal menjemput kita, sebelum kematian mendatangi kita, sebelum kita pulang ke daerah kita yang asli, itu adalah akhirat, ayo kita siap-siap untuk mencari bekal dan membersihkan diri. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir insya Allah minta izin waktu, yaitu untuk berbagi. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Tentunya adalah tujuan kita adalah hasanah fi dunya wa hasanah fil akhirah. Jadi ini aurad kalau kita amalkan, insya Allah kita akan kedatangan kekayaan dengan secara tiba-tiba. Jadi artinya yang tidak kita pikirkan, jadi datang. Wah, misalkan nih, wah, saya ini makan juga susah. Enggak mikir kita, enggak mikir ingin punya rumah gedung, enggak mikir. Ingin punya mobil mewah. Tidak ada pikiran ke situ, karena kita makan juga. Ya kadang-kadang makan pagi sore enggak, misalkan makan sore pagi enggak. Kan tidak terpikir. Tapi kalau kita ini amalkan dengan izin Allah, kudrat Allah, berkat Nabi besar Nabi Muhammad SAW, ya, kita amalkan dengan mungkinun bin ijabah, insya Allah kita akan diberi kekayaan oleh Allah, atau akan didatangi kekayaan dengan tiba-tiba yang tidak pernah kita pikirkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa itu yang harus kita amalkan? Atau apa yang kita amalkan? Yaitu surah Yasin. Jadi pertama kita mencari tanggal 1 di bulan apa saja, di bulan Hijriah maksudnya. Atau Muharram, Safar, Mulud, atau Siri Mulud, atau kapan saja. Cari tanggal 1 yang jatuh di hari Minggu. Tanggal 1 yang jatuh di hari Minggu. Tapi tanggalnya tanggal Hijriah ya, di tahun Komariah.
Nanti apabila kita menemukan, kita puasa. Puasa dan malamnya kita wirid Yasin 41 kali. Berapa hari? Itu minimal ya, minimal 9 hari, maksimalnya 17 hari. 17 hari. Berapa di wiridnya? Di wiridnya Yasin itu 41. Tapi ada catatan, yaitu pas ayat innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun, kita minta kepada Allah terus fayakun. Jadi setiap lapan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun, kita minta kepada tujuan kita, baru setelah minta langsung ditamatin ke fayakun. Jadi setiap satu surah Yasin seperti itu. Tapi sebelum kita mengamalkan ini, kita baca hadrat dulu. Hadratnya seperti ini, karena hadrat adalah merupakan suatu kunci di dalam area al-hikmah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'al Fatihah. Wala hadrati sultanil auliya wa qutbil gauthi wa muhyi sunati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirral Fatihah. Wala hadrati jam'i ulama illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan ila hadrati Syekh Ustazi Sayyid Asdamil Afghanistan wa khususan ila hadrati Syekh Ustazi man ajajani hadza wa khususan hadrati abi wa ummi syai'ulillahi umul Fatihah. Wala hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi umul Fatihah. Jadi sudah biasa ya, sudah mafhum dan sudah maklum, sudah kita pahami dan sudah kita ketahui bersama setiap Al-Fatihah kita membaca surah Al-Fatihah. Jadi setelah itu baru kita baca surah Yasin 41 kali. Jadi seperti inilah kaifiat tata cara mengamalkannya. Kalau ini kita sudah amalkan, insya Allah kita akan diberi oleh Allah yang kita pinta, yaitu adalah tentang kekayaan, insya Allah. Walaupun di dalam hati kita, kayaknya nggak mungkin kayak seperti ini, insya Allah. Bagi Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah menghendaki, maka kun pasti payakun jadi, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan. Dan Al-Fakir ini ijazahkan untuk semua siapapun yang menemukan video ini. Al-Fakir ijazahkan ridho lillahi ta'ala. Semoga sukses. Dan semoga terwujud. Dan semoga terbukti apa yang kita cita-citakan. Dan jangan lupa tombol lonceng aktifkan. Ini adalah suatu pertalian kita yang sangat kuat. Dan begitu pula ringankan tangan untuk subscribe yang belum. Juga like, komen, dan share. Bagikan video ini kepada siapapun, handai orang saudara, kenalan, keluarga yang membutuhkan. Tentu ini adalah merupakan suatu ibadah yang dicatat oleh Allah. Pahala yang besar. Kenapa? Karena ini adalah mengajak saudara-saudara umat semua untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana zikir ini adalah suatu lub, suatu inti daripada aturan kita. Ya, maksudnya Islam itu memang pada intinya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.